Tolong buka Sube. Mana Sube ini? Oh iya, sir. Halo, sir. Kalau Sube, Sitya, itu semuanya open cam. Ya. Oke, Maria. Oke, Sube. Ya, open cam. Ini ada berita baik. Sebentar ya, sir. Ya, ya, ya. Ya. Oke. Ini Maria, ini mamanya Maria kan sekarang ya. Halo Sitya. Ya, ini orang tua, ini penting ini. Berita ini Halo, bahagia. Berita bahagia. Ya. Ini Ibu Sitya, namanya siapa? Sita, Ibu Sita. Sitia, my dokter, anak saya. Oh, ya, 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 ya. Jadi begini, ya kan? Sekarang di grup ini, sekarang yang lagi ada di sini, ya, siapa yang ikut international school? Raise your hand like this. Nggak ada kan? Semua Nggak ada. nasional ya, Sube nasional ya, penabur nasional ya. Oke, Iya, sir. iya. Nah, jadi ini ada berita gembira, ya. Kalau ibu-ibu orang tua harus pergi ke internasional, pasti bayarnya lebih mahal. Betul nggak itu? Ya, apalagi kalau ibu-ibu pergi ke BSD Serpong, ya. Nah, ya, atau penabur. Penabur itu banyak sekarang. Ada penabur Kelapa Gading, ya kan? Eh, atau semuanya itu yang mahal-mahal tuh adanya di Serpong, BSD, ya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya anak-anak ibu, ya, pada saat mereka lulus SMA, ya, itu tidak bisa bersaing, gitu loh, ya, tidak bisa bersaing karena sekolah-sekolah internasional ini, ya, terlepas dari kurikulum mereka atau apa, mereka ke keunggulannya apa? Satu, bahasa Inggris, betul nggak, Ibu Siti ya? Bahasa Inggris, ya, boleh ya. Nah, tapi kalau ikut program TIS, bahasa Inggris ini sudah tidak menjadi kendala, betul nggak? Jadi sudah sama dengan internasional, betul kan? Ya, betul nggak Ibu Lis? Ya, So, sudah sama. dan di BINUS kalau nggak salah pakai kurikulumnya Cambridge ya, kalau nggak salah ser ya. Ya, ya. Hanya sayangnya bagi teman-teman Hani, anaknya Ibu Lis, yang tidak ikut program TIS, itu terpuruk tetap di sini, ya kan? Terpuruk, ya. Kita ingin nolong, tapi sebagian milih untuk tidak ikut, ya tidak ikut di sini, oke? Nah, yang ikut di sini, ya, seperti ini, ya. Kita anu saja, apa? Kita jujur saja, ya kan? Sekarang Hani dinilai rapotnya bahasa Inggris itu 95 ya Bu ya. 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 Teman-temannya berapa dapatnya Bu? Kurang tahu Ya. ser, katanya ser. Ya. Tapi dari wali kelas kan bilang, ini kok bisa bahasa Inggrisnya si Hani? Nah, Ibu jawabnya apa? Atau bahasa Mandarin? Mandarin. Ya, Ya. wali kelas saya tanya, saya bilang ikut Ya. Nah, CIS. jadi sekarang ya, Kensi buka ya, Kensi ya, buka camp. Jadi sekarang ada berita baik ya. TIS itu akan meningkatkan lagi ya, TIS akan meningkatkan lagi. Kita punya apa? Memberikan pengharapan lebih tinggi. Dalam arti kata apa? Ya, kalau ikut program TIS, bukan hanya ikut seperti les. Semua orang bilang ini les kan? Ini bukan, ya. Ini program, ya. Ini program ya, Ibu Eren ya. Ini bukan les. Kalau kita bilang program, artinya apa? Suatu ketika ada di
diploma atau certificate of completion, betul nggak? Seperti kemarin, ya, Hani dan yang lain-lain ikut lomba, ada keluar sertifikat, ya. Nah, sekarang kita akan keluarkan sertifikat itu diploma internasional, Ibu Lis, atau ijazah, ya. Jadi, Sube, kita ini akan keluarin itu ijazah. Jadi kamu kalau ikut program TIS dengan benar, itu akan dapat ijazah. Ya, kalau anak SD ya, Ibu Sitya atau Kensi, jadi ijazahnya ada 2. Ya. Satu dari sekolah, itu kurikulum lokal, satu lagi dari TIS internasional. Ya, tapi bayarannya berapa kali? Bayarannya ada 1 kali di sekolah. TIS itu tidak berbayar. Hanya apa? TIS itu hanya registrasi. Yang sekarang mulai bayar 100.000. 6 bulan. Murah meriah ya, Bu. Ya, ketoprak aja nggak dapat ya. 15.000. Ketoprak dapat nggak 15.000? Nggak dapat kan? Gitu loh. Di Bekasi Bu masih Lis, dapat, Bos. ketoprak di Bekasi berapa? Masih dapat 12.000. Nah, jadi artinya apa? Ya, nanti kita, Ibu Lis sudah lihat ya sertifikat itu, contoh sertifikat itu. Iya, Sir. Ibu Sitya udah lihat belum contoh? Ya, yang dari kemarin lomba. Sudah, Sir. Nah, Iya, sudah. jadi itu tinggal diganti Sudah. Certificate of Completion SD, elementary school. Itu satu, itu tinggal kita ganti. Tinggal kita ganti. Sama aja kalau Ibu beli kertas itu ijazah ya di Sinarmas Group, ya kan? Lipo, ya kan? Dan yang lain-lain, Ciputra, itu kan sekolah global. Oke. Kemudian Penabur, ya kan? Alexa dapat lulus apa? Sertifikat itu kan lulus kan? Betul nggak? Ya. Apalagi yang didapat kecuali sertifikat itu? Nggak ada kan? Ya. Nah, jadi untuk dapat selembar ini ya, Bu Siti, kita jujur ini bicara, jujur. Ya kan? Anak-anak yang pergi ke Serpong harus bayar berapa? Berapa? Dengar-dengar aja berapa mereka bayar. Itu ke Global School di BSD. Berjuta-juta, Sir. Ratusan juta, betul nggak? Ya. Di kita ini, ya, mudah-mudahan tidak bayar terus ini. Kecuali guru-gurunya kita ingin kasih lebih banyak gajinya. Ya. Itu loh. Artinya apa, Bu Sitya? Ibu Sitya, Ibu Eren, Ibu Hani, Linda Mati ya, Ibu Lis, Alexa, Eren, Sube, itu harus kasih tahu semua orang. Ya. Jadi jangan sampai yang di bawah ini ikut terpuruk terus. Ngerti nggak? Ya, di bawah ini ikut terpuruk terus. Kita ingin ngangkat yang di bawah. Tapi untuk dapat diploma dari TIS internasional betul-betul ya, itu tidak gampang. Ya. Nah, kemarin Alexa, kamu hanya ikut AI. Tidak bisa dapat kita punya ijazah. Ya. Ijazah dari TIS itu harus menguasai, harus mengambil 3 bahasa. Inggris, Mandarin, Korea. 3. Oke? 3. Nah, kemudian ibu-ibu tanya, kalau gitu gimana? Kok TIS ini bisa ijazahnya, bisa diplomanya sama? Bisa ngaku bahwa ini ijazah SD. Ibu Sitya tanya kan? Ibu Lis tanya kan? Gimana caranya? Betul nggak? Caranya gampang. Kurikulum Merdeka yang sudah di sekolah itu ditransfer. Transfer. Sepanjang nilainya itu paling tidak nilai B atau 80. Oke? Nah, seperti gini.
ya. Sube bahasa Indonesia 75. Dia bisa ditransfer di TIS. Oke? Tidak bisa ditransfer TIS. Jadi, kalau misalnya Hani, semua kurikulum merdekanya bahasa Indonesia, Pancasila, agama, ya, itu semua di atas 80. Kemudian ngambil 3 bahasa di kita. Inggris, Mandarin, Korea. Dapat dia internasional. Ya, ini betul-betul internasional karena ditekennya di Amerika, di kita nih. Ini kita ini sudah terdaftar ya, Bu. Ya, kalau Ibu lihat itu di pendaftaran kan kita udah bilang izinnya, udah kan ada izin. Kita ini bukan apa istilahnya gelap-gelapan. Kita ini sudah terdaftar. Beda ya, secara jujur kita bilang terdaftar. Ya, halo Ibu Tristan, terdaftar itu tidak sama dengan terakreditasi. Beda loh. Ya, betul nggak? Di kita ini belum terakreditasi karena kita baru mulai. Oke? Tapi tidak masalah, tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena begini, untuk dapat ijazah kita, ya, anak-anak ini yang 3 ini, Inggris, Mandarin, Korea, harus ujian internasional. Bukan kita yang ngadain. Bukan kita. Ya, ini seperti TOEFL. Ibu Sitia tahu TOEFL? Dengar nggak? Iya. Iya, Ibu tahu, Lis Sir. tahu itu TOEFL apa? Itu lembaga independen yang ngetes anak-anak. Ibu Sitia udah pernah ngambil TOEFL ya? Ceritain sedikit Ya, apa itu TOEFL. Silakan Bu Sitia. ya. Tes English of Foreign Language. Ya, ya. Jadi TOEFL itu kalau anak itu mau sekolah ke Amerika itu dites, nilainya harus memenuhi skor tertentu baru bisa diterima. Itu yang kita pakai. Itu standar lebih tinggi dari global, dari Ciputra, dari UPH, dari SDH, dari semua. Nah, oh, Ibu Lis mikir dah sekarang. Oke. Jadi, ya, kita ini betul-betul standar Amerika, tapi dengan cara yang murah meriah. Harga warteg, kualitas makanan, hotel bintang 5. Oke, Ibu Sitia tahu ya? Ya, Ibu Tristan tahu ya? Gini loh, harga warteg, ya kan? Makanan bintang 5. Silakan pilih di Jakarta bintang 5. Apakah di Meridian? Apakah di Mandarin? Oke, Ibu Sitia pernah makan di mana di bintang 5? Jadi ini namanya inovasi. Ya. Ini inovasi sebetulnya kita sudah tawarkan kepada sekolah. Tapi mereka ini susahnya yayasan itu takut. Yayasan ini kira kita mau ngambil murid. Enggak, kita nggak ngambil murid apa-apa kok. Kita ingin Indonesia maju. Ya, apakah ibu-ibu ya kan berharap anak-anak ibu ini terus terpuruk? Nah, kita tanya nih ke Ibu Tristan. Tristan ini rajin dia. Oke. Apa harapan Ibu Tristan ke Tristan? Ngomong, jujur aja kita di sini ya. Jujur. Saya udah tahu jawaban Ibu. Silakan, Bu. Banyak ya, selebihnya lebih maju lagi lah daripada orang tuanya kan. Saya pikir saya itu kan betul. tidak sekolah tinggi ya, Sir ya. Pendidikannya nggak tinggi sama kayak mungkin Bapak Ibu sekalian kan mungkin sampai sarjana. Saya sama suami saya enggak. Jadi saya mau anak-anak saya ya lebih pendidikannya lebih tinggi. Kalau kita kan ibaratnya SMA, kalau bisa ya S1, syukur-syukur ada berkat lagi S2 bisa lebih tinggi lagi lah gitu. Dan saya bersyukur banget, puji Tuhan banget di TIS ini benar-benar kasih belajar yang cuma kita tuh cuma nyiapin kuota doang gitu kan gitu.
Terus tapi kadang-kadang saya mikir kalau saya menawarkan gitu kan, ngajak-ngajakin gitu, banyak yang bilang, "Enggak Zoom, nggak konsen," apa. Ya itu tergantung kita sama anak-anaknya. Kita mau ngasih gimana, kalau kalau saya sama Tristan juga kadang-kadang namanya anak pulang sekolah itu mungkin ada capeknya juga ya, saya lihat mungkin kadang-kadang agak Iya, yang lemes lah apa gitu. Itu ya sayanya kadang-kadang apa Tristan ayo fokus kayak gitu. Lebih gitu bawel sayanya. Dan saya iya, iya, nggak bisa 100% dampingin Tristan karena ada adiknya baru 3 tahun. Kalau saya deketin ke Tristan itu aja yang laptopnya iya. dimatiin lah, yang gitu. Jadi kadang-kadang saya nggak tahu Tristan itu belajar apa. Paling tapi kadang-kadang kalau saya udah selesai tadi belajar apa, terus ada PR atau enggak, ada tugas atau enggak, kayak gitu. Terus dan saya paling kan sekarang puji Tuhannya sehari-hari sama tim kasih fasilitas ada di YouTube kan. Jadi saya bisa nonton dari situ gitu. Saya ngulang dari situ. Kadang-kadang saya terus berasa wah puji Tuhan anak saya masuk YouTube nih gitu kan. Dan Iya, ditanya iya. pakai bahasa Inggris. Walaupun si Tristan belum lancar banget, puji Tuhan bisa Iya, gitu loh. iya, Walaupun betul. kadang-kadang masih ada yang ditanya masih mikir dulu Bisa gitu. ngerti. Ya, Luar betul biasa Ibu ya. lancar gitu loh. Ya. Jadi apa yang dikatakan Ibu ini benar. Ini filosofi yang keluarga kita lakukan. Kita jadi cerita ya. Ya. Prinsip kita begini di keluarga sehari. Kalau saya S1, ya kan? Anak saya harus S2, gitu loh. Kalau saya gajinya ya kan 5 juta, anak saya gajinya harus double. Kalau di bawah itu berarti tidak ada kemajuan. Itu sama dengan Ibu Tristan. Sama pemikiran itu. Oke? Nah, oleh karena itu ya, kita nih mau membantu. Karena kita tahu tantangan ibu-ibu orang tua itu nggak gampang di Indonesia. Susah. Oke? Nah, hanya memang ya ada orang yang ngerti masa depan seperti Ibu Tristan ya melihat masa depan ya kan ada lagi yang tidak ini alasannya bisa 1001 macam bisa tapi kalau kita lihat nih Hani ya dia ikut terus oke ya sejak awal dia ikut terus gitu loh dengan demikian dia lebih maju dibandingin teman-temannya yang lain. Malah kemarin guru walinya bilang, yang lain ini bahasa Mandarin di bawah 80, kenapa kamu dapat 90? Betul nggak, Bu Lis? Gitu Ya, loh. benar, benar, Sir. Nah, ya. Nah, kemudian kita bicara capek. Capek itu adalah konsekuensi. Istilahnya begini, kalau orang tidak menabur, bisakah dan menanam, bisakah dia memetik? Nggak bisa. Kalau dia metik, berarti metik tetangga punya. Apakah itu pisang, ya kan? Apakah duren, ya kan? Apakah itu mangga? Betul nggak, Bu Tristan ya? Dia kan tidak pernah menabur, menanam, tapi metik. Ya kan? Jadi tolong kasih tahu anak-anak, halo Yosefin. Yosefin ini salah satu yang hebat. Yosefin ini banyak dia ini tantangannya. Waduh, luar biasa. Ya kan? Tapi dia terus, ini juga anak-anak yang pertama ini yang ikut kita. Gitu loh. Kelompok 1 kita sebutnya. Ya, baru-baru ini di kelompok semua yang masuk ranking itu untuk kita punya bahasa Inggris yang kemarin kontes itu semuanya anak dari gelombang 1. Oke? Anak dari gelombang 1. Oke. Nah, jadi ya, Josephine, ini ada mama di situ. Minta mama dengar. Jadi walaupun Josephine ini sekolah di negeri, kamu di SDN ya, Josephine, Bekasi. Oke, ya. Kamu atau semua anak sekolah di manapun tidak masalah. Ya kan, terutama SDN. SDN itu dulu bahasa Inggris itu ekskul. Ekskul, kasihan. Gitu loh. Ya, kelas 6 3 tahun yang lalu itu belum ada bahasa Inggris.
Begitu dia masuk SMP, baru mulai dengan bahasa Inggris. SMP 1 sama dengan SD, TK tingkat 1. Bayangin, 6 tahun wasting. 6 tahun kan? Ya, kita bisa nggak pergi ke Alfamart? Ibu Tristan, pergi ke Alfamart bilang, saya mau beli 6 tahun. Bisa nggak? Tidak ada yang menjual waktu. Itu yang berkali-kali yang aku bilang. Makanya, Ibu Tristan sekarang bisa bilang, oh oke, kalau kamu nggak ikut nggak apa-apa. Gitu loh. Ke ibu-ibu yang lain. Tapi nanti jangan jangan tanya, kok Tristan sekarang udah bisa di YouTube ngomong bahasa Inggris? Ya, ya Bu. Tapi perlu berapa tahun Tristan? 3 tahun. Itu yang kita sering bilang ke ibu-ibu. Tidak ada instan, tidak ada Indomie. Masukin ke sana apa? Ya, ceplok telur jadi itu bakmi. Nggak ada. Semuanya upaya. Ya. Nah, sekarang ya, Josephine, Mama ada di situ ya. Ya. Nah, ini sehari kasih tahu karena kamu masuknya telat, karena sehari juga ngasih itunya telat. Jadi, TIS itu akan mengeluarkan ijazah SD internasional. Reaksi dari Josephine. Wah, oke. Tapi ada syaratnya, Josephine ya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, karena kan ini internasional. Internasional, ya. Sekolah-sekolah Indonesia dengan pakai label internasional itu mereka juga menawarkan apa? Yang paling umum Inggris dan Mandarin. Kalau kita lebih hebat, kita menawarkan 3 bahasa Korea. Ya, jadi kalau Josephine sekarang hanya ikut 1 bahasa Inggris, itu perlu diambil lagi Mandarin sama Korea. Supaya apa? Supaya kamu bisa dapat ijazah internasional tanpa bayar. Ya, kalau Mama harus pergi ke internasional, global school, apa Ciputra atau apa, uang sekolahnya tadi, ya kan? Alexa udah bilang, Sube udah bilang, ya kan? Ibu Setia udah bilang, itu ya biaya sekolahnya 3,6 juta per bulan. Di sini nggak usah, hanya perlu kamu kuat. Jangan gampang, istilahnya jangan cengeng, ya. Nah, jadi Ibu Tristan bilang, kalau ada yang ngomong-ngomong itu, nah Indah nih kelompok 1 nih, pertama kali nih, grup 1 Indah. Nah Indah juga nomor 2 nih, kemarin kompetisi bahasa Inggris, ya. Jadi Indah, ya, kalau semua anak-anak yang ikut TIS setelah lulus dia SD, dia akan dapat diploma internasional dari TIS. Ya, jadi kamu dapat 1 ijazah dari Santa Lucia, yang kedua dari TIS internasional. Tapi ada syaratnya. Ya kan, karena kita internasional, 3 bahasa perlu diikutin. Oke, Inggris, Mandarin, kan Indah udah ikut, 1 lagi Korea yang belum. Nah, ikutin. Ya, kalau masalah capek, ya, itu semua kita capek. Ini sehari di sini jam berapa? Oke, jam sekarang 6.57. Orang-orang bilang, ngapain kamu ngurusin anak orang lain? Ya, betul nggak Ibu Sitya? Aku kan ngurusin anaknya Ibu ya. Iya, betul, betul. Ya kan? Pasti ada ibu-ibu yang tanya, yang lain. Pasti ada apa-apanya. Ya kan? Ada udang di balik bakwan. Kan begitu kan mereka bilang kan? Ini mau kasih gratis pasti ada udang di balik bakwan. Kalau bakwan memang kecuali bakwan jagung ya. Kalau bakwan udang memang ada udang kan? Betul nggak? Kalau kita kan bukan jualan bakwan. Kita jualan bakwan nggak di sini, Bulis? Bukan kan? Malah kita nggak jualan, kita ingin bantu. Ya. Oleh karena itu, ya, ada ibu nih, ya, ibu-ibu nih, jujur nih. Ibu ada 2 orang nih, ya. Nah, nggak tahu, Josephine, kamu pernah nggak lihat yang namanya Putra sama Putri ikut? Nama Putra sama Putri ikut bahasa Inggris. Ada yang tahu nggak? Namanya Putra. Kayaknya dulu pernah dengar, Sir. Ya.
Dia itu ikut karena dengar Nicholas sama Noel. Tahu nggak Nicholas sama Noel, Josephine? Nggak tahu, Sir. Ya, bagus. Berarti kamu konsentrasi belajar, bukan lihat orang. Oke, Indah tahu Noel? Tahu pasti. Yang waktu itu Ya, ikut semifinal. ya, betul. Yang ikut semifinal. Adiknya Nicholas. Mereka ini di gereja ngomong bahasa Inggris, ini dua anak. Di gereja, gitu loh. Jadi teman mamanya teh, wah, kok anak ini bisa ngomong bahasa Inggris? Mereka kaget. Nah, terus tanya ke ibunya, Manalu. Oh iya, memang dia ikut program TIS. Mamanya ikut, langsung beli HP. Anaknya dua, putra sama putri namanya. Oke, langsung beli HP. Tapi nggak kuat. Putra dan putri itu sudah kelas 6 SD. 6. Begitu masuk di kelasnya Hani atau di kelas Josephine, bingung. Bingung. Ya kan? Ya. Karena bingung, dia bikin wajah yang aneh-aneh. Pernah nggak lihat? Ya kan? Suatu ketika anak itu Hari pernah menjulurkan keluar di lidah. grup ya, Sir? Iya, Ya. ya persis itu. Menjulurkan lidah itu. Oh, oke, Dia oke. Aku pernah atensi. nanya Tristan sih. Tristan juga nggak tahu mah itu siapa gitu sih. Nah, itu dia. Ini nyata ya, bukan dibikin-bikin. Tapi hanya kuat 1 minggu, 2 minggu, udah itu apa yang terjadi? Mamanya ngambil les yang pakai bahasa Indonesia, Inggris Indonesia. Karena anaknya kagak ngerti. Bukan anaknya kagak ngerti, tapi anaknya itu tidak punya motivasi. Gimana anak yang baru ikut 1 hari, 2 hari, 2 minggu itu mau sama dengan Josephine yang sudah ikut 3 tahun? Bisa dibandingin 2 minggu banding 3 tahun, nggak kuat dia, ya kan? Nah, mereka tidak punya kesabaran. Bagi kami nggak masalah. Silakan ikut aja supaya kamu bisa lebih cepat, ya kan? Kamu tergantung kalau bermotivasi bisa lebih cepat ngerti, ya kan? Tapi kan sudah frustasi. Makanya anak kalau dia semakin berumur semakin susah diatur, ya kan? Kalau dia sudah berumur semakin susah. Oleh karena itu kalau dia SD itu masih SD kelas 1 2 3 itu semakin gampang, ya. Hanya masalahnya ibu-ibu di Indonesia ini kalau lihat anaknya ikut bahasa Inggris nggak ngerti, mereka yang bantu jawab. Jangan, salah. Kenapa? Karena di Amerika itu pun anak-anak itu belajar bahasa Inggris ya secara natural. Tidak dibantu sama orang tuanya. Ajak ngomong aja terus. Orang di Amerika ini. Akhirnya bisa kan? Oleh karena itu, tolong kasih tahu ke semua ortu, masukin anak kamu selama TK. Biarin aja mereka bermain di situ. Bermain. Ya, dengar sama ini Ibu Teacher Jermain ngomong. Ya, jangan khawatir bahwa ini dibantu, itu dibantu, jangan. Itu tidak natural. Akibatnya kalau dibantu apa? Pada saat dia naik, semakin naik kan, begitu ikut lomba itu ketahuan nggak bisa apa-apa. Gitu loh. Ya, jadi sekali lagi ya ibu-ibu, ini berita gembira ya. Ya, ikutin terus TIS. Akan ada diploma internasional. Oke, tapi ada syaratnya. Karena kita internasional, ikutin 3 bahasa. Inggris, Mandarin, satu lagi apa? Satu lagi bahasa Korea. Ya, jadi kita ini sebetulnya lebih dari international school. Karena international school global apapun yang di Serpong Jakarta itu hanya 2 bahasa. Kita 3 bahasa. Oke. Nah, kemudian kalau bahasa Inggris, kemudian kamu harus dites. Bahasa Inggris itu harus dites. Ya. Harus dites dengan lembaga independen yang harus ngetes. Jadi giatlah ya Josephine, ya kasih tahu mama
Kamu hanya ikut satu untuk dapat ijazah, ya. Itu perlu ikut 2 bahasa lagi, Mandarin sama Korea. Oke. Nah, jangan hilangkan kesempatan ini. Jangan hilangkan. Oleh karena itu, anak-anak yang lain libur, kita jalanin terus ini. Kenapa? Justru libur inilah kamu belajar dengan benar-benar, tidak terganggu oleh sekolah. Catch up terus, ya, supaya lebih maju. Kembali, ya, kita tidak bisa beli waktu di Indomaret, di Alfamart, dimanapun tidak ada yang jual waktu. Oke, 1 tahun mau beli waktu 1 tahun tidak ada. Waktu ini yang sangat berharga, ya. Jadi kalau kembali Yosefin, ini ceritanya Mama Yosefin, oke. Anak-anak di kelas dia, ya, itu kalau ditanya bahasa Inggris, kalau soal bahasa Inggris itu selalu apa nyarinya? Nyari catatan Yosefin. Catatan Yosefin ini jadi yang dicuri selama di sekolah, selama di kelas. Itu semuanya nyontek dia punya. Semakin terpuruk, makin down, 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 down. Oke. Nah, Alfonso, halo Alfonso. Nah, Alfonso ini lagi di kampung ini sekarang. Oke. Ya, halo Sar. Aku Ya, ini Kalau juara saya ini. lagi di kampung, Pak. Alfonso ini juara 1 ini. Baru kelas 4 SD ya. Ibu-ibu harus tahu nih. Nah, sekarang naik kelas 5. Oke. Aku baru 10 tahun. Ya, ya, ya. Itu, mana ibu? Ibu ada. Ibu ajak ngomong. Ibu ajak ngobrol. Bukan Alfonso. takut. Ya. Ya. Alfonso ini juara 1 ini kemarin lomba. Dan harus ingat, Alexa, ya, ingat ini. Alfonso ini walaupun dia baru kelas 4 naik kelas 5, itu sudah belajar kimia untuk anak kelas 12. Oke. Anak kelas 12. Oke. Nah, jadi sebentar lagi ya. Daga dang 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 dang. Udah gadis. Sebentar lagi ini ada Lause Ling, ada bahasa Mandarin ya. Ada bahasa Mandarin ya. Kita tunggu kalau Lause masuk ya. Kita mulai bahasa Mandarin. Jadi ikutin. Jangan sampai terpuruk. Walaupun ini yang jago bahasa Mandarin ini apa? Xiao Chen. Oke, Xiao Chen. Coba buka cam-nya. Itu lihat dia punya nama bahasa Mandarin itu, Xiao Chen. Nah, ini dia jagoan nih. Bahasa Mandarin ya. Oke, Xiao Chen. Xiao Chen ini dia dari mana? Dari Bangka. Dari Bangka. Ya, dari yang namanya kota kecil atau namanya kota kecil atau desa ya, namanya Mesu. Mesu. Sehari ini datangnya dari Mesu ini. Oke, mama saya ini datangnya dari Mesu. Di Pangkal Pinang di Pulau Bangka. Jadi kita mau kasih kembali ke Mesu. Ya, kasih kembali ke Indonesia. Kasih kembali ke semua orang. Oke. Oke, Ibu, ini Lause Sindiana sudah ada di ini. Halo Lause. Lause Cindy udah ada. Oh, Lause lagi. Begitu Lause udah siap, ya silakan mulai. Nah, ini Bu Lause. Lause ya. Baik, Lause, ini sekarang kita kasih tahu ya. Sekarang TIS ini akan mengeluarkan ijazah SD internasional. Ya kan? Ini Lause, ini kita kasih tahu supaya juga bisa ikutin perkembangan. Ya, caranya apa? Yang lokal itu ditransfer dari sekolah masing-masing sepanjang sekolahnya terakreditasi. Oke. Nah, mereka apa yang harus diambil dari TIS? 3 bahasa. Inggris, Mandarin, Korea. Kemudian mereka harus dites. Seperti kalau Mandarin itu HSK ya. Ya. Lalu saya HSK ya. Ya. Ya, itu bayarnya berapa? Dari China kan? Dari China. Tergantung level, so. Kalau SD Ya. itu lebih murah mungkin. Ya. Kalau gitu tolong Lause ya. Untuk SD ini level berapa HSK-nya Lause? 2. Palingan Level 2. 1 Oke, sampai 2 kalian gitu. dengar. Level 2. Kalian harus Level tembus 2 udah level bisa. 2 untuk dapat ijazah TIS internasional. Untuk ujiannya berapa bayarnya Lause?
Tergantung tahun, Sir. Tiap tahun naik soalnya. Oh, tiap tahun naik. Yang terakhir berapa Lause? Kalau 1 tahun juta? ini kalau HSK 1, kalau yang pertama tuh tahun ini sekitar 600-an kalau nggak salah. 600.000. 600.000 loh. Ya. Jadi Hani, ya kan, sama Asun, ya, siap-siap. Jadi sebetulnya mereka ini seperti Hani, ini bisa nggak udah HSK 1, Tristan? Udah bisa ikut belum? Bisa, bisa. Bisa. Ah, kalau gitu ya, ini Ibu Tristan nih ada di sini nih. Ini Tunggu sudah bisa, mereka kelas Tristan. 6 aja, Sir, baru ikut, Sir. Iya, Tunggu iya, udah iya. kelas 6. Oh, kelas 6 baru ikut ya? Oke. Jadi, tolong ya, sekarang kalian mempersiapkan diri. Ya, kalau kalian paling tidak HSK 1 lulus, itu bisa dapat ijazah dari TIS. Kita minta supaya bisa lulus HSK 2, habis kelas 6. Josephine ya, dengar nih. Ya, semua dengar ya, Alexa. Semua dengar ya. Ya, kalau kamu dapat Mandarin HSK 1, ujiannya langsung dari China ya, tahu saya. Iya. Nah, langsung dari China, bukan kita lagi. Ini yang kita majukan dengan independen. Jadi kalian itu dites oleh lembaga di negara masing-masing. Kalau di China untuk bahasa Inggris, itu di Amerika. Oke? Untuk bahasa Korea, dari Korea, negara Korea yang akan ngetes kamu. Jadi nggak main-main ya. Ibu Tristan ada pertanyaan? Jelas nggak ini maksudnya? Yang itu maksudnya gimana, Sir? Yang Oke, belakang ya. ya kita ambil contoh Mandarin ya. Mandarin. Mandarin ini kan Ibu Lause Cindy udah cerita. Untuk Mandarin itu buat anak SD kelas 6 sampai kelas 6 itu bisa ngambil ujian HSK 1 sama HSK 2. Oke. Harganya 600.000 per ujian. Ya, Ibu catat, semua catat ya. Yosefin catat tuh, kasih tahu Mama. Semuanya catat. Oke. Nah, Mister, itu untuk Mister bahasa maaf, Mandarin. Ya, ya, ya. Mister maaf, saya sudah pernah mengambil HSK 1 dan 2. HSK Udah 2-nya lulus. belum keluar hasil. HSK 1 kemarin waktu kelas 1 SMP skornya 195. HSK 195. 2-nya HSK 2? belum keluar ini, Mister, lagi nunggu hasil. Oke. Nah, sekarang Bu Cindy, Lause Cindy, 195 tuh bagus nggak? 195 bagus, Sir. Kan HSK Bagus. 1. Oke, selamat, Alex. Kamu sudah nabung satu. Namanya portfolio ya di Indonesia. Iya. Ya, Alexa ini yang bakalan dapat nih internasionalnya. Internasional, mungkin anak yang pertama, siswa pertama dapat ijazah internasional dari TIS. Oke. Nah, ikutin sekarang, tinggal bahasa Inggris. Kalau itu bahasa Inggris itu ada yang di kita namanya TOEIC. Ada grup TOEIC. Kamu udah di situ belum? TOEIC. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu adanya TOEFL. Kalau kamu sudah lulus ini TOEFL, itu sudah gampang untuk masuk ke Amerika. Jamin, jamin. Ibu-ibu dengar ya, jamin. 50% dapat beasiswa. Itu dijamin. Kalau kamu dapat TOEFL IBT di atas atau sama dengan 90, minimal 90. Catat. Oke. Nah, yang belum, Alexa, kamu sudah pernah ikut Korea belum? Nah, ikutinlah Korea. Ya. Korea kita akan ikut hari Sabtu ini buat anak-anak baru. Jumat jam 7 untuk anak baru. Oke. Nah, nanti sehari akan kirim link. Linknya untuk bahasa Korea. Harus daftar. Jangan tidak daftar. Oke. Kenapa? Kalau tidak daftar sekarang, kamu terpuruk. Harus menunggu lagi dibuka tahun depan. Karena tidak semua anak-anak baru. Karena anak baru itu ya biasanya itu satu kelompok. Ya. Nah, anak baru itu datangnya dari TK. Dari TK masih lama dia TK, kemudian kelas 1, 2 baru bisa gitu loh, kelompok baru. Jadi ikutin. Ya, Yosefin jangan nggak diikutin. Ini kesempatan buat kalian.
Oke. Oke, Indah. Indah juga Indah belum ikut nih bahasa Korea ini. Indah. Hani juga belum ikut. Jadi banyak yang belum ikut bahasa Korea. Hari Jumat jam 7 malam. Minggu ini. Dicatat. Oke. Jadi kita mulai nanti kita akan mengulang. Kalian tahu nggak bahasa Korea kalau di Amerika nih bayarnya berapa? Bahasa Korea, orang mau belajar di Amerika ini ngantri. Ngantri dia. Ya, harus dibayar paling nggak $1.000. $1.000 dikali 15.000 exchange rate itu sama dengan berapa? Josephine. Ya, tinggal kali ambil kalkulator. Gitu, 1.000 atau 10 atau 1, 15.000. Tambah 3, 15 juta. Ya, 15 juta tuh. Di sini kita adakan secara cuma-cuma. Ya, di Indonesia kalau kamu tanya aja di Indonesia, ada perwakilannya yang ngajar bahasa Korea. Tanya mereka bayarannya berapa. Oke. Baik, kalau gitu ini sudah 9 menit ya. Ya, Lause Cindy, terima kasih sudah memberikan waktu ya. Silakan ya. Jadi recording ini sehari akan stop dulu ya.